dengan sukacita, amin. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memuji dan menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadir-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
ini Tuhan. Ini sembah kami, ini syukur kami Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak kami tinggikan Tuhan. Kalau sebentar kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah kami lewat puji-pujian sembah ini bisa merasakan sukacita daripada kami Tuhan. Engkau yang akan bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara percaya kalau kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Tuhan yang mulia, amin. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Yang percaya kita sama-sama tepuk tangan Tuhan kita lebih lagi. Sama-sama
balik semua ini Tuhan, apapun pergumulan setiap kita Tuhan, biarlah kami tidak khawatir akan apapun juga Tuhan, melainkan hati kami boleh terus dekat kepadamu Tuhan. Hati kami boleh terus percaya Tuhan, kalau Engkau adalah sumber pertolongan kami Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak Tuhan. Biarlah hati kami, mata kami boleh terus tertuju kepadamu Tuhan, agar kami juga boleh merasakan kasih-Mu. Hati kami tenang Tuhan saat kami berada di dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
bersatu dalam doa. Bapa kami surga, Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah meningkat Engkau Tuhan dengan puji-pujian Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya puji-pujian ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menolong kami Tuhan, boleh menuntun kami Tuhan. Ketika kami dalam kesusahan, melalui firman-Mu Tuhan, boleh menjadikan Tuhan untuk kami Tuhan. Ketika kami dalam kesakitan Tuhan, boleh firman-Mu Tuhan, kami boleh disembuhkan Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini Anda sedang berada di Calvary Island. Saya Alin dengan pramugarinya akan menemani penerbangan Anda. Halo, saya dengan Marfa Nata Cipan, Master Chef Juri Calvary. Pastikan dari antara saudara tidak ada yang masuk pressure test hanya karena kurang garam. Shalom, saya Heski sebagai petugas SPBU Calvary. Pastikan bahan bakar rohani Anda terisi penuh. Saya mulai dari nol ya. Perkenalkan, saya Tesalonika sebagai teller Calvary Banks yang membantu Bapak Ibu sekalian. Lupa PIN masih bisa saya bantu arahkan, tapi kalau lupa Tuhan, Anda sungguh keterlaluan. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Halo, shalom, saya Enoy. Saya sebagai chef apa ya? Anda masuk pressure test. Saya sebagai pastor Nathan. Ya, kata-kata hari ini, Pastor. Jagalah hatimu, maka akan terpancar kehidupan. Amin. Ya, iklan sejenak ya Bapak Ibu ya, supaya nggak tegang, supaya nggak ngantuk. Hari ini semua siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, nanti kalau yang tidur saya periksa ya, atau saya dos. Tahu ya, ini saya udah sedia suntikan. Ya, untuk anak-anak Calvary Kids udah, ya boleh ikut ke atas sama Kak Angel ya. Oke. Ya. Nah, pada pagi hari ini, saudara semua sehat ya? Semua sehat? Amin. Kalau nggak sehat nanti boleh ini sungguhan loh stetoskopnya ya. Jadi nanti bisa diperiksa detak jantungnya apakah normal. Ya. Iya. Karena gini saudara, kalau misalnya kita ada masalah aja ya, nggak hanya sakit, detak jantungnya berbeda, ya. Misalnya kayak saya periksa nih, bisa ketahuan nanti kurang duit, ya. Atau gitu lagi susah gitu ya. Intermezzo sedikit ya. Nah, saudara, saya mudah-mudahan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari semua boleh nyaman-nyaman aja, merasakan damai sejahtera walaupun mungkin ada tekanan atau masalah ya. Saya harapkan hatinya semua baik-baik saja. Amin. Sehingga benih firman Tuhan bisa kita ambil pada pagi hari ini supaya jangan diambil burung-burung di udara ya. Saudara, tidak ada yang bisa menjaga perasaan kita selain diri kita sendiri. Betul apa betul ya? Kadang kan itu tergantung mood katanya ya, tetapi kita nggak bisa mencegah orang-orang misalnya berkata sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kita yang harus
bisa dikatakan menjaga perasaan kita sendiri. Zaman sekarang di mana segala sesuatu bisa terekspos lewat medsos, saudara ya. Kita bisa melihat dengan mata kita, mendengar berita-berita yang mungkin bikin kita takut, bikin kita jadi negative thinking, overthinking gitu. Itu membuat resah hati loh gitu ya. Jadi semuanya bisa terekspos lewat medsos. Oleh sebab itu sebetulnya ketika kita sedang mengalami tekanan masalah, seharusnya kita tidak scroll di medsos hal-hal yang justru membuat kita khawatir. Itu malah jadi nambah beban, betul apa betul? Ya. Jadi sebagai orang percaya kita harus lebih lagi di dalam menjaga hati kita. Di dalam hal ini adalah jiwa dan roh kita, ya. Karena jiwa roh yang sehat itu akan juga menimbulkan tubuh yang sehat. Ya, pada pagi hari ini saya mau men-sharekan firman Tuhan mengenai guard your heart, ya. Artinya jagalah hatimu, jagalah hatimu. Ini tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Yuk, sebagai ayat pembuka, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita baca ayat ini ya, supaya ini juga jadi ayat hafalan, bekal kita dan mengingatkan kita ketika hati kita galau. Ya, 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Kenapa? Karena si iblis itu senantiasa mengincar. Musuh kita iblis, ya. Ada orang yang bilang, wah, diri kita sendiri juga nih. Tapi kan yang ngompol itu kadang si iblis gitu ya. Karena ayat-ayat firman Tuhan juga mengatakan iblis itu berjalan, ya, mengaum-ngaum di sekeliling kita, siap-siap nih menyergap kita. Kalau melihat Yuni ini hari ini kamu galau, wah kalau buka celah ya sedikit, ya iblis bisa masuk. Itu dalam pikiran kita. Nah, apa yang masuk di dalam pikiran kita itu nanti bisa masuk ke dalam hati. Makanya jangan sampai diolah di dalam hati. Tadi ada chef ya. Kalau chef itu mengolah masakan biar enak gitu. Tetapi kalau pikiran-pikiran yang buruk jangan diolah di dalam hati, harus dibuang. Ya, chef juga kan kalau misalnya ini barang-barangnya sudah tidak berguna nih, ya, udah nggak layak untuk dipakai untuk dimasak, pasti dibuang, nggak mungkin dipakai masak. Yang kualitas terbaik saja yang dipakai untuk masak, ya. Nah, dikatakan dari dalam hati seseorang terpancar kehidupan. Nggak semua sebetulnya. Bagaimana hati itu memancarkan kehidupan? Kalau yang masuk itu adalah hal-hal yang buruk, nggak mungkin yang keluar itu adalah kehidupan, tetapi adalah keburukan juga, bahkan kematian. Di dalam Lukas 6 ayat 45, Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi perkataan firman Tuhan ini benar, ya, bahwa dikatakan ketika hati seseorang itu baik-baik saja, yang masuk adalah baik, yang keluar juga akan baik. Tetapi kalau yang masuknya ada hal yang buruk, yang keluar juga akan buruk, ya. Kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang dapat merusak jiwa atau roh kita. Mungkin kita tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak mengatakan hal yang buruk gitu ya. Artinya ya kita hidup dengan berbagai latar belakang, mungkin di dalam keluarga sendiri atau bermasyarakat, kita ketemu banyak teman gitu. Tetapi kita tidak bisa mencegah mereka, cuma ngomong kayak begini dong gitu ya. Tetapi kalau yang udah dekat mungkin bisa ngomongin ya, kalau misalnya mereka berkata hal yang gak baik, jangan gitu. Tetapi kan kita berteman dengan siapa aja ya, bisa ketemu orang dengan siapa aja gitu. Tetapi kita bisa mencegah atau memfilter diri kita sendiri agar sesuatu yang tidak baik itu tidak berdiam di dalam jiwa kita. Kita mendengar, kita melihat, ya, kita nggak bisa memungkiri, kita melihat, ngeri gitu melihat berita-berita atau mungkin mendengar hal-hal yang sedih bisa membuat kita menangis, tapi itu jangan berdiam di dalam jiwa kita, ya. Kita bisa saja melihat tontonan-tontonan yang misalnya tidak membawa berkat, ya, nggak sengaja gitu, tapi jangan diterusin. Nah, wah, penasaran nih ditonton gitu ya, misalnya film-film porno itu itu sudah tidak pada jalurnya sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi nanti kalau nggak disimpan terus di dalam hati dan nanti keluarnya juga pasti tidak baik, ya.
atau mendengar hal-hal yang tidak baik. Keputusan itu ada di tangan kita. Apakah kita membiarkan hal yang merusak itu tinggal dalam hati kita atau tidak? Karena dari hati bukan saja meluap lewat kata-kata, tapi juga bisa berupa tindakan. Makanya sekarang banyak orang-orang yang depresi atau melakukan hal-hal yang jahat itu asalnya dari pikiran, dari hati. Kemarin berita sebetulnya banyak ya, tetapi ada satu berita kemarin ditemukan seorang nenek di dalam sumur, katanya diduga dibunuh oleh cucunya gara-gara neneknya nggak ngasih uang 1 juta gitu ya. Tapi nenek ini dikenal baik di masyarakat, katakan dermawan, tapi cucunya sendiri dikatakan bisa tega membunuh neneknya gitu ya, hanya karena uang 1 juta. Itu zaman seperti ini saudara. Belum lagi kemarin istri membunuh suami gitu ya. Nah itu banyak di dalam dunia ini yang bisa melukai hati. Tetapi sebagai anak Tuhan harus bisa putuskan supaya itu tidak membiarkan hati kita terluka. Amin. Ya. Kita akan ambil satu contoh dari kehidupan Yusuf, saudara. Saya nggak bercerita detail, tapi Bapak Ibu, saudara-saudari tentu tahu kisah Yusuf seperti apa. Yusuf ini adalah seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Di sini ada anak-anak yang di dalam keluarganya mungkin merasakan ada yang lebih disayang, saudara saya, ada yang pernah merasakan gitu, atau kita merasa saya yang disayang, yang lain enggak. Ketika ada kayak gitu ya, perbandingan seperti itu, biasanya yang tidak disayang suka gini, aku mah nggak disayang gitu ya. Jadi itu tuh kadang-kadang membuat luka di dalam hati. Ini pun terjadi kepada saudara-saudaranya Yusuf, sehingga saudara-saudaranya Yusuf ini menaruh iri hati sama Yusuf. Bayangkan, cuman gara-gara itu, padahal Yusuf nggak berbuat dosa kan gitu. Dia baik. Ya, waktu Yusuf bermimpi, ya saya juga nggak ungkapkan mimpi Yusuf seperti apa, tetapi dikatakan saudara-saudaranya malah semakin benci sama Yusuf gitu ya. Nah kemudian sampai suatu hari Yusuf ini sebetulnya mau dibunuh, lo bayangin, sama saudara-saudaranya. Ya, ke-11 saudaranya mau dibunuh. Tetapi itu saya percaya tangan Tuhan sendiri yang melindungi Yusuf. Walaupun akhirnya Yusuf dijual, saya percaya itu juga atas izin Tuhan. Tapi pada saat Yusuf mengalaminya, tentu dia nggak berpikir kan, oh ini maksud Tuhan kali ya. Ketika saudara mungkin dibawa oleh Tuhan ke dalam keadaan yang sulit, mungkin nggak dijual sebagai budak, tetapi keadaan yang sulit yang sebetulnya saudara nggak mau. Yusuf pun begitu kan, jadi budak. Kemudian difitnah, bayangkan di penjara. Sebagai manusia, ketika seseorang difitnah pasti pengen membela diri. Pernah yang mengalami fitnah? Pengen rasanya membela diri. Tetapi kalau akhirnya pun dia nggak terbukti bersalah, harus dihukum. Yusuf kan seperti itu ya. Dia difitnah, nggak ada salahnya gitu. Tapi dikatakan dia mau membela diri juga susah. Akhirnya dia harus dipenjara. Tetapi itu juga atas izin Tuhan. Tuhan memproses hatinya Yusuf. Tetapi kalau saya baca, nggak pernah tuh ada keluhannya Yusuf, kenapa ya Tuhan saya dipenjara, kenapa ya saya diperlakukan seperti ini. Cuman dia pasti mengalami sedih, karena saya membayangkan ketika mau dijual pun gitu ya, dia pasti sedih. Dia harus berpisah sama ayahnya, tetapi akhirnya dia harus melewati proses itu. Sampai akhirnya Yusuf pun diangkat menjadi orang kedua di sebelah Raja Fir'aun ya, karena Tuhan kasih hikmat pada Yusuf secara luar biasa. Itu prosesnya nggak mudah, saudara, nggak sehari dua hari. Mungkin saat ini juga kita sedang berteriak sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan, sampai kapan tekanan ini terjadi, masalah ini terjadi? Tetapi kita boleh ambil hikmah dari cerita Yusuf ini. Dia menjaga hatinya. Kenapa, saudara? Terbukti dari ayat Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Berbunyi demikian. Ya, Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan, kalau bukan karena kebesaran hati, kan kalau bukan Yusuf menjaga hati, nggak mungkin Yusuf berkata demikian kepada saudara-saudaranya yang udah mau ngebunuh dia, yang udah menjual dia, yang membuat dia menderita. Sedangkan dia posisinya saat itu sudah tinggi. Coba kalau saudara bayangkan, andaikan saudara menjadi Yusuf, ya, misalnya siapa ya, yang udah
Yanto misalnya, Yanto ya. Oh, dibuang nih, Yanto mah nggak dibuang ya. Misalnya contohnya gitu, dibuang, disisihkan dari saudara-saudaranya. Terus satu saat hidup Yanto berubah, yang jadi raja gitu. Nah kemudian dipertemukan lagi sama saudara-saudaranya. Sebagai manusia gimana toh? Ngampunin apa balas dendam nih Bu? Ketawa Yanto. Secara manusia gimana? Kadang-kadang loh, ke saudara sendiri juga gitu ya. Dia dulu bikin gua susah nih, gua balas tuh ya gitu ya. Tapi Yusuf enggak, walaupun dia sempat bersandiwara ya, tetapi tidak ada niat yang jahat dari hati Yusuf. Sehingga dikatakan ketika saudara-saudaranya sampai sujud di depan Yusuf, Yusuf ampuni kami gitu ya. Karena memang saudaranya ini karena tadi iri hati, tapi Yusuf percaya bahwa saudara-saudaranya ini pada dasarnya sebetulnya baik kan gitu ya. Tetapi hanya mereka tidak bisa menjaga hati. Akhirnya seperti itu. Proses kehidupan kadang melatih kita. Jadi seseorang yang mungkin dulu kita anggap baik gitu, tetapi Tuhan bisa mengubah seseorang. Tetapi yang baik harus terus menjaga hatinya. Yusuf nggak menaruh dendam. Bahkan dikatakan di balik semuanya ini ada rencana Tuhan. Itu luar biasa. Saudaranya tuh nggak percaya gitu aja. Ketika akhirnya ayahnya meninggal, kan itu semua keluarganya dibawa ke Mesir. Ya, setelah terjadi kelaparan itu ceritanya ya, Yusuf jadi raja, dia bisa membuka lumbung sehingga orang-orang dari seluruh penjuru dunia dikatakan untuk membeli gandum. Firaun nggak urusan apa-apa, ketemu aja sama Yusuf, mereka pada berduyun-duyun untuk membeli gandum di Yusuf, termasuk keluarganya Yusuf. Akhirnya setelah ketahuan, bapaknya dua dibawa, dijamin hidupnya, dikasih satu tanah yang subur ya di salah satu negeri Mesir ya. Tapi suatu saat ayahnya udah tua, dikatakan ayahnya juga meninggal gitu. Saudara-saudaranya ketakutan, saudara masih nggak percaya. Ini bapak kita udah meninggal, jangan-jangan nanti Yusuf ngebalas dendam tuh, ya. Bayangkan itu udah dikasih penjelasan tadi ya, Kejadian 45 ayat 5. Tuhan yang mengirim aku ke sini. Tapi saudaranya ada rasa cemas karena hati mereka ya itu tadi ya tidak dijaga. Kejadian 50 ayat 20 mengatakan ketika akhirnya si saudara-saudaranya ini kembali ke Yusuf, Yusuf kami mau deh jadi budak engkau, sampai kayak begitu saudaranya karena takut gitu ya diapa-apain. Tetapi Yusuf berkata apa? Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku ya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kemudian di ayat 21-nya, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makan dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bayangkan ini dari seorang Yusuf yang sudah diberkati Tuhan, tetapi dia tidak mempergunakan kekuasaannya untuk dikatakan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Karena hatinya ada kasih. Biarlah ini juga cerminan kehidupan kita saat ini. Saat ini mungkin di antara kita, mudah-mudahan sih enggak ya, ada yang belum pulih hatinya, tetapi minta kepada Tuhan supaya Dia yang menjaga hati kita. Terus kita bisa mengelola hati kita agar dikatakan hati kita tetap pancar kehidupan, bukan sesuatu yang buruk. Jadi perbandingannya jelas di antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Saudara mudah-mudahan mengerti ya, menangkap pesan Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini. Tetapi nanti yang menerima keuntungannya kan dirinya masing-masing. Kalau yang berlaku buruk nanti udah ada upahnya. Tetapi Yusuf dikatakan dia bisa mengontrol emosinya, mengontrol hatinya. Itu saya percaya karena Tuhan ya, dan Yusuf memiliki kasih luar biasa. Bagaimana seseorang bisa menjaga hatinya sehingga yang terpancar adalah kehidupan ya. Saya mau men-sharekan 3 hal, mungkin banyak hal, tapi ini hal yang paling prinsip sebetulnya yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah hidup di dalam pertobatan. Jadi pertobatan ini bukan hanya sekedar perkataan atau ditandai dengan aku dibaptis tanda bertobat gitu. Tetapi pertobatan ini adalah kemauan untuk berubah dan mentaati Tuhan. Dan itu perlu proses memang. Enggak seperti membalikan telapak tangan, tapi kalau seseorang yang berkomitmen
aku mau hidup di dalam pertobatan, aku mulai dari ini mau ikut Tuhan dengan setia, aku mau taat mengikuti firman Tuhan, walaupun sulit Tuhan, itu kan berarti komit masing-masing. Ya hanya misalnya karena Bapak Gembala ngebilangin kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kalau orangnya belum mau berubah nggak akan berubah, betul nggak? Ya, jadi itu harus hidup dalam pertobatan ini komitmen dari hati, bukan hanya sekedar ya aku mau bertobat, enggak, tetapi diekspresikan lewat tindakan, dan itu urusannya sama Tuhan, gitu ya. Kita di sini sebagai gembala hanya bisa mengingatkan, memotivasi, terus memberitakan firman, gitu. Tetapi perubahan itu harus terjadi antara kita masing-masing pribadi dengan Tuhan. Ya. Dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27 kita akan baca. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan menyediakan buat kita hati yang baru setelah kita menerima Tuhan Yesus. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata Tuhan, nih saya kasih hati yang baru. Ya, kamu lakukan, ini firman-Nya, taati ya. Tetapi kalau kita menolak, belum siap Tuhan, gitu, nggak akan terjadi, saudara. Ya, rekonsiliasi itu Tuhan udah ngasih, ya. Dia dikatakan aku sudah menebus engkau loh sejak engkau dalam kandungan. Tapi kalau kita entah dulu Tuhan, kita masih belum mau menerima, itu tidak akan terjadi. Kalau hati kita mau memancar kehidupan, itu harus ada respon dari kita. Misalnya saya dikasih hati yang baru, Tuhan aku mau, ya mau nih menerima hati yang baru. Tuhan tolong ya, hati saya masih keras mungkin. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan, atau susah, nanti aja. Kalau orang kan manusia seperti itu ngomongnya, nanti aja gitu, ya berubahnya nanti aja, ngelakuinnya nanti aja, tarsop gitu ya. Nanti pas detik-detik terakhir baru kelabakan. Seseorang kadang kalau yang ditegur dosanya oleh Tuhan ya maksudnya ya. Karena kadang-kadang kita harus menyadari, mungkin saya juga diajar sama Tuhan, kadang-kadang kita kan bebal sama Tuhan gitu ya. Dikasih tahu nggak nurut gitu. Tetapi dikatakan hati yang keras itu hanya Tuhan yang bisa melunakkan, nggak bisa pasangan kita mungkin atau yang lainnya. Tetapi misalnya di dalam keluarga sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai orang tua, kita hanya bisa mendoakan, berdoa, ya itu kan permohonan kita sama Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang akan melembutkan setiap hati, termasuk hati kita, saudara. Ya, jadi nanti ada kata kunci juga, bagaimana tadi ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan terpancar kehidupan, gitu ya. Sehingga yang kita rasakan, air kehidupan yang keluar dari kita itu akan manis dinikmati orang banyak, bukan air yang pahit. Seperti kejadian di Mara, ya. Orang mana mau dikasih air yang pahit, kecuali obat kali ya buat nyembuhin ya. Waktu bangsa Israel kehausan, mereka dikatakan pukul tuh batu kalau nggak salah gitu ya. Terus ngocor air gitu ya. Mereka minum tapi pahit, mereka nggak mau, padahal lagi haus karena pahit airnya. Dan mereka marah-marah gitu ya sama Musa waktu itu. Dan itu adalah suatu ajaran buat bangsa Israel sebetulnya, karena mereka adalah bangsa yang tegar tangguh, ya. Karena kalau sesuatu yang pahit, tentu kita akan menolaknya, harusnya gitu. Tetapi kenyataannya banyak orang menyimpan kepahitan, sehingga akhirnya yang keluar pahit, mana ada yang mau gitu ya. Nah, biarlah kita memiliki hidup di dalam pertobatan. Artinya bukan hanya sekedar perkataan, tapi kemauan untuk berubah. Yang kedua, hidup di dalam firman-Nya. Tadi dikatakan kita memiliki hati yang taat. Oke, saya mau nurut, tapi taatnya bukan kayak gini ya. Kalau misalnya anak sekolah dikasih peraturan, oke, kita mau taat. Nggak ada ya, misalnya anak sekolah peraturan harus pakai seragam lengkap. Terus anak yang sekolah udah bayar pula lagi ya. Terus ke sekolah, nggak mau aku mau pakai ke sekolahnya yang cowok, mau ala rocker, nggak mau pakai seragam gitu ya. Ya ini keluarin dari sekolah pasti gitu ya, walaupun udah bayar, walaupun misalnya bilang saya udah bayar mahal
normal. Pokoknya saya bebas mau pakai baju rocker aja deh ke sekolah. Ya tetap aja sekolah punya peraturan. Tuhan pun demikian, ada peraturan walaupun dikatakan Tuhan menebus kita tanpa syarat. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam kelimpahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya kita harus ikut aturannya. Nggak bisa bikin aturan sendiri, betul ya? Maksudnya seperti itu. Jadi nggak bisa kayak yang tadi yang sekolah yang udah bayar. Yang penting ngajar aja lo guru ya. Gue mau pakai baju apa aja nggak peduli gitu. Nggak bisa gitu, saudara. Jadi kita harus ikuti peraturan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Yohanes 15 ayat 3 dan 4, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Tadi dikatakan kamu sudah bersih karena firman. Firman itu yang membersihkan saudara. Jadi saya percaya ketika saudara makan lebih banyak lagi firman, ini saya ulang-ulang ya, makan lebih banyak firman, saudara nggak akan mati. Kalau saudara makan kebanyakan, makan jasmani kebanyakan, ada yang bisa mati kekenyangan, ada yang challenge ya, makan nih sekian mangkok, karena pengen dapat hadiah, makan sebanyak-banyaknya sampai kenyang gitu ya. Udah turap, makan terus. Yang ada bukannya sehat, uangnya mungkin dapat, akhirnya dia masuk rumah sakit. Ada juga yang meninggal waktu itu makan apa ya, challenge-nya nggak tahu gitu ya. Tetapi makan firman Tuhan nggak membuat kita mati. Firman itu membersihkan, katakan. Ketika proses pembersihan itu terjadi, itu nggak mudah saudara. Ini diilustrasikan, dikatakan seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Mungkin asalnya kita seperti ranting yang lemah, yang tadinya mau mati gitu ya, sama Tuhan dicangkok ke pokok anggurnya yang benar, diambil. Mungkin kita dari latar belakang keluarga yang broken home, atau kita tidak mengenal firman, atau sebelumnya kita nggak mengenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan mencangkok ranting tersebut, dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, sehingga disuplai, dikatakan makanan kehidupan, sehingga ranting itu yang tadinya lemah, mau putus, mau dibakar harusnya gitu, Tuhan angkat, dicangkokkan sehingga berbuah lagi. Itu luar biasa, sehingga terjadi pertumbuhan ya. Kalau ada pertumbuhan menghasilkan buah, berarti kan ada kehidupan saudara, hati yang memancarkan kehidupan. Tetapi kalau ranting itu akhirnya gua udah dicangkok nih, tetapi mungkin ranting itu mungkin ya, kalau mau ngomong gini, nggak mau ngapain dicangkok, aku mau udah mati aja gitu ya, akhirnya mati. Itu pilihan dia kan. Akhirnya ranting itu dipotong dan dibakar. Tetapi kita udah diangkat Tuhan Yesus bagaikan ranting-ranting yang tadinya harusnya dibuang dan dibakar, dicangkokkan. Jadi saudara harus semangat ikut Tuhan ya, supaya suplai air kehidupan itu masuk dalam hati kita, hidup di dalam firman-Nya, dan memancarkan kehidupan, bukan kematian. Kalau koneksi kita sama Tuhan terhambat, kan nggak dapat suplai ya. Kayak ranting tadi misalnya ada hambatan, nggak dapat, tersendat-sendat gitu. Makanya sama Tuhan dibersihin katanya gitu. Dibersihin itu nggak sesuatu yang mudah. Dikerok ya mungkin ya, yang busuk-busuknya daunnya yang itu dicabutin. Mungkin kita berkata, sakit Tuhan, aku nggak mau nih. Masih mengeraskan hati. Mungkin kita waktu proses ya, aku maunya nggak begini. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan, aku mau tunduk aja sama Tuhan. Apapun yang sedang saya jalani, saya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam firman-Nya, saya percaya dan di firman Tuhan. Nggak apa-apa saat ini mungkin ada hal-hal buruk yang belum saya bisa keluarkan, atau hal-hal buruk dari orang lain yang nggak bisa, rasanya kalau saya terima sakit Tuhan. Tetapi saya percaya ketika firman Tuhan itu terus banyak tersimpan di dalam hati kita, kita nggak mempan itu jadi perisai iman kita saudara. Orang lain mau ngatain lu jelek, ngatain lu kayak apapun gitu ya, itu nggak mempengaruhi kita, karena kan kita udah jadi anak Tuhan. Ngapain juga, malah kita bisa berbelas kasihan, betul ya Ren? Ya, jadi itu nggak membuat, mungkin prosesnya nggak mudah, kita sakit, kita nangis dulu ya, tetapi pada saat pemulihan itu terjadi, kita merasakan ya Tuhan luar biasa, aku ada di saat titik ini itu karena anugerah Tuhan. Amen. Jadi kita bisa jadi berkat. Itulah hati yang memancarkan kehidupan, bukan kematian.
kematian. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga dikatakan hidup di dalam roh. Gimana hidup di dalam roh tuh? Kita kan tinggal secara jasmani. Masa saya jadi hantu gitu ya? Misalnya Robert Tayangan, bukan seperti itu, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 2 kita akan baca Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikasih jaminan. Kita nggak hidup dalam zaman Tuhan Yesus. Mungkin kalau Tuhan Yesusnya ada di depan kita, ya, dia menolong kita, membantu kita, kita pasti percaya. Makasih ya Tuhan, aku mau ikut Engkau kayak murid-muridnya seperti itu ya. Atau banyak pengikut yang lain ketika mereka menyaksikan Yesus membuat mujizat, aku mau ikut Engkau gitu. Kalau sekarang kan nggak ada. Mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus melihat ada perbuatan-perbuatan baik orang lain, sehingga dia ikut, oh ini orang Kristen nih, saya ikut, mungkin seperti itu. Tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan ketika dia percaya kepada Tuhan, dikatakan dia dikasih roh yang dikatakan memberi hidup, memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Itu kita terima, saudara. Jangan ragu-ragu lagi, ya jangan bimbang. Roh itu memberi hidup. Di dalam ayat kelimanya, Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, artinya kita juga memang ada di dalam daging ini, tapi ini perbuatan daging maksudnya, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang kita pikirkan saat ini? Hal-hal yang membawa kekekalan, apa hal-hal yang daging? Hal-hal daging itu hawa nafsu, amarah, percideraan, banyak ya, itu roh-roh yang dari daging. Mungkin pikiran kita masih bisa menangkap hal itu. Misalnya orang berkata, lu jangan mau dijahatin orang, balas lu gitu. Kadang-kadang suka ada tuh ya, kan katanya manusia itu ada dua sisi ya, sisi yang gelap, terang gitu. Kadang pengen berbuat jahat, kadang baik gitu ya. Tetapi harusnya anak-anak Tuhan lakuin aja yang baik, yang jahatnya buang gitu ya. Jadi memikirkan hal daging, mereka akan hidup di dalam daging dikatakan, tapi yang hidup di dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau mau roh yang memberi hidup itu tinggal di dalam kehidupan kita, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Gimana caranya? Ya tadi hidup di dalam firman Tuhan. Udah pasti jaminannya Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ayat 6-nya, karena keinginan daging adalah maut. Bayangin, siapa yang mau milih maut? Tetapi banyak manusia yang nggak mengerti, ya dikatakan di luar sana, dikatakan mereka kehilangan kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Dia nggak mengerti gimana sih percaya sama Tuhan Yesus, ngomong doang saya percaya sama Tuhan Yesus, kok nggak terjadi apa-apa ya? Gitu, banyak yang kecewakan gitu. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ini yang tidak bisa dibeli oleh uang, saudara. Ketika kita keadaan susah, ya, tetapi roh yang memberi hidup itu akan memberi damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita banyak uang mah gampang, seneng, waduh bisa pergi kemana aja, bisa beli pakai uang apa aja gitu ya. Tetapi dikatakan bukan seperti itu. Roh yang memberi hidup itu akan tetap memberi damai sejahtera walaupun kita sedang ada dalam tekanan, sedang dalam prosesnya Tuhan, kita tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita. Kemudian di ayat 13-nya, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Itu pilihannya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara, untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Saya juga dulu sering, saudara, berdoa sama Tuhan gini. Saya dulu nggak sabaran, orang melihat saya sabaran ya. Tapi mungkin dalam hal mendidik anak, kadang saya nggak sabaran. Suami saya juga jadi saksinya, sering tuh ngomong istilahnya nasihatin saya gitu. Tapi kalau lagi keras hati, udah gini nih prinsipnya, pokoknya kayak gitu ya. Jadi saya suka bilang gini sama Tuhan, Tuhan beri saya kesabaran. Yang dikasih apa? Hal-hal yang menjengkelkan malah. Ya, kalau Tuhan dikasih ujiannya seperti itu, saya mau minta sabar, pengen segala sesuatunya, pengen berjalan baik, anak-anak nurut sama orang tua, gitu ya, ataupun hal-hal berjalan baik-baik aja, kok malah dikasih begini? Tapi itu ujiannya, saudara, sehingga melatih saya untuk sabar. Saya juga saat ini kan masih mengajar anak-anak, yang melatih musik anak-anak. Kemarin saya baru juga ngobrol di komunitas ya. Kok kita lebih sabar, saya lebih sabar untuk mengajar anak orang lain dibanding anak sendiri.
Dulu pernah juga saya saksikan di komunitas beberapa tahun yang lalu. Kadang kita juga bukan tega ya sebetulnya mendisiplinkan anak. Kita mukul anak itu sampai anak gini, ampun mami gitu ya. Tapi kalau anak orang lain kan nggak kita hajar. Ya, orang diajarin kita ya walaupun anaknya nyebelin gitu ya. Ya sayang, kamu pasti bisa. Nggak mau. Waduh, itu kalau yang lagi latihan ya nggak mau, udah nggak ada. Saya cuma bisa ngelus dada, Tuhan kasih kesabaran. Itu nggak mungkin saya bisa marahin atau jewer. Ya, saya bisa ditindak pidana ya. Tapi kalau anak gitu kan, kalau kesel sedikit atau kita juga kadang-kadang saya suka merasa berdosa ya. Kalau misalnya saya ada dulu ya, kalau ada misalnya permasalahan, saya lagi kesel misalnya sama seseorang atau pekerjaan lagi hektik gitu ya. Terus anak misalnya, padahal nggak ada masalah apa-apa, anak kenapa sih gitu ya. Kita suka kesel ya, marahin anak gitu. Nanti kalau udah anak-anak tadi masih kecil ya, saya kalau lagi mereka tidur, aduh ampun Tuhan ya, saya tadi udah marah-marah gitu. Anak-anak ya, apalagi Hesky dulu kena sabetan saya. Dulu saya kalau lagi kecil suka Hesky kecil kalau ngajarin Hesky gitu ya. Saya nggak sabaran tuh kalau sampai dia tegang-tegangnya, kesianan duduk gitu ya, cipit gitu ya. Terus ayo belajar, nggak bisa, saya cepet pakai sapu lidi, cepet. Pedes ya gitu ya. Tapi dia jadi ngolotok matematiknya, makanya hitungannya oke deh ya gitu ya. Begitu anak cewek, aduh susah nih anak cewek menangis ya gitu. Eva aja yang rada galak ya. Tessa tuh kalau Tessa perasa banget ya. Kalau Jeva galak, saya udah generasi kesini saya yang digalakin gitu ya. Kalau Tessa dulu sensitif karena mungkin masuk usia lebih muda gitu. Jadi kalau marahin dikit nangis gitu ya. Saya nggak tahu ya perasaan hati dia gimana. Tessa nontonnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin membuat luka hati anak-anak. Suami saya suka bilang gini, jangan taruh luka di hati anak-anak gitu. Tapi suka malah bisa ngontrol kan emosi gitu ya. Jadi semakin lama saya harus semakin belajar. Oh iya ya gitu. Tetapi kalau udah kejadian itu terjadi lagi hektik suka lupa kan ya. Tapi saudara saya percaya pengalaman hidup itu akan mengajar kita. Kalau kita menerima atau meresponi dengan baik, kita bisa berubah. Ya, masa lalu mah udah masa lalu, tapi kita bisa rekonsiliasi kan. Kalau kita mungkin bersalah sama anak kita, kita harus bilang maaf sama anak kita gitu ya, supaya mereka juga tidak menaruh dendam kepada kita ya. Ya, oke, saat ini ya mungkin mami juga minta maaf ya kalau sama ini mami mungkin suka berbuat yang gak baik untuk anak-anak ya. Ya Tuhan yang mengampuni. Ya puji nama Tuhan. Ya biarlah oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Jadi saudara, kita nggak bisa mematikan perbuatan daging oleh kekuatan kita sendiri. Aku mau berubah enggak, tetapi hanya kuasa Roh Kudus saja. Ya. Di dalam Amsal 17 ayat 22a mengatakan demikian. Amsal 17 ayat 22a. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Hati yang gembira adalah obat dikatakan ya. Makanya tadi saya sempat singgung, banyak orang juga yang saat ini kalau hatinya terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk, itu bisa menimbulkan sakit, saudara. Aduh, sakit gitu ya. Orang kalau lagi sakit pasti nyari obat ya. Kita minta doa sama Tuhan, Tuhan sembuhin gitu, tapi Tuhan buka jalan. Kalau sakitnya ringan bisa makan obat ya, obat flu makan sembuh gitu. Tapi kalau misalnya sakitnya sedikit berat, kita cari pertolongan dokter. Beberapa waktu yang lalu Bapak Lihin juga ya sempat diopnam ya, karena merasakan sesak napas enak ada tekanan gitu ya di jantungnya karena ada masalah di jantung. Dibawa ke rumah sakit, cari pertolongan saudara, karena sakit saudara. Hati yang sakit, jiwa yang sakit itu perlu obat saudara. Tetapi dikatakan hati yang gembira itu adalah obat. Bagaimana hati ini gembira? Ya tadi saudara, harus ada firman Tuhan, harus ada penyerahan diri ya, dan itu juga oleh kuasa Roh Kudus sehingga menimbulkan damai sejahtera dan sukacita, sehingga itu adalah obat buat jiwa kita. Amin. Amin. Kesimpulannya saudara, kesimpulannya pastikan kita hidup di dalam pertobatan, mau taat kepada firman-Nya.
Pastikan hidup dalam firman-Nya, sehingga perbendaharaan dalam hati kita adalah baik, yaitu diisi oleh firman Tuhan. Dan hidup di dalam roh, sehingga oleh roh kita dapat mematikan perbuatan daging. Sehingga dari dalam roh kita terpancar kehidupan. Mungkin kita nggak bisa merubah orang lain, tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Sangat berubah, saudara. Terus menjaga hati kita, supaya dari dalam hati ini terpancar kehidupan. Amin. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita percaya bahwa firman Tuhan, sependek apapun durasinya, ketika kita siap menerimanya dengan hati yang lembut, dikatakan itu akan berbuah. Benih itu akan berbuah, menghasilkan buah di proses Tuhan, sehingga kita bisa jaga hati. Saudara, kita akan satu pujian ini mungkin baru buat saudara, tapi saya udah beberapa kali share ya di grup umum. Saya sangat tersentuh oleh kata-katanya, dikatakan bahwa hati yang hancur itu Tuhan berkenan loh, saudara. Jadi kalau kita doa, kita sambil nangis jangan malu. Yang laki-laki juga jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita datang dengan hati yang hancur, Dia berkenan. Ya, hati yang taat Tuhan juga akan terus menolong kehidupan kita. Kita akan belajar siang ini. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan
teruslah bekerja dalam hidup kami. Kami mau kehidupan kami semakin baik. Kami mau terus menjaga hati kami supaya yang terpancar adalah kehidupan bukan kematian. Kami mau menjaga hati kami supaya yang terpancar kehidupan bukan kegagalan, bukan hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus, ampuni kami selama ini jika kami juga Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang buruk bahkan kepada orang yang kami kasihi, kepada keluarga kami. Tuhan, Tuhan tolong kami, pulihkan hati kami supaya yang keluar adalah hal-hal yang menghidupkan, yang akan membawa berkat. Tuhan Yesus, terutama untuk keluarga kami. Tuhan Yesus, pulihkan setiap hubungan yang terputus Tuhan, karena Engkau mau Tuhan Yesus kami hidup di dalam kasih Tuhan. Terutama untuk hubungan keluarga Tuhan Yesus, banyak yang terpecah antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara. Tuhan, pulihkan sehingga Tuhan Yesus kehidupan kami boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, bahkan kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau terus mencari perkenanan Tuhan. Biar kami datang dengan hati yang hancur, hati yang berserah. Karena kami percaya pemulihan itu pasti membawa berkat. Pemulihan itu pasti membawa kehidupan buat kami. Apapun Tuhan Yesus tekanan masalah yang kami hadapi saat ini, yang mungkin kami belum terima jawabannya, tetapi Tuhan, kami mau hati kami terjaga. Kami mau Tuhan Yesus terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga kami percaya ketika kami mencari Tuhan dengan segenap hati, dan kami mau terus taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan, mau dituntun oleh Roh Kudus, maka luar biasa berkat Tuhan pasti akan dicurahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, sehingga yang memancar dalam kehidupan itu akan terekspresi Tuhan Yesus. Bahkan kami sendiri akan menerima kesehatan. Tubuh kami akan sehat ketika hati kami bergembira, ketika hati kami ada damai sejahtera, ketika hati kami ada firman Tuhan. Biarlah kami keluar dari tempat ini ada perubahan Tuhan Yesus, sehingga ketika kami pulang ke rumah, ketika kami bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, kata-kata kami berubah, sikap kami berubah. Tuhan Yesus, memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk berkat pada pagi hari. Engkau luar biasa Tuhan. Biar ketika kami berkumpul di dalam komunitas-komunitas, kami membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa berkat Tuhan Yesus, dan terus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Apa yang belum kami mengerti, biar Roh Kudus akan memberi pengertian lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBIS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBIS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBIS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis depan kita akan ada House of Blessings di GBIS Kalvari Sukabumi jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Jumat minggu depan akan diadakan Calvary Man. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan Yesus. Calvary Man akan diadakan di GBIS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk hari Jumat malamnya, kita akan ada Midweek Worship yang akan diadakan lewat YouTube channel GBIS Kalvari jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channel GBIS Kalvari Sukabumi agar Anda tidak tertinggal setiap tayangan program dari gereja kami. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult,
hari Sabtu minggu depan akan diadakan Calvary Youth di GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Kita ada program spesial juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home, yang akan diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang bagi gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi lantai 1 dan 2. Dan ada Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberiannya, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer melalui nomor rekening berikut ini. Atau Anda bisa memberikannya secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Izin nama Tuhan, ya itu adalah jadwal ibadah. Jadi bukan hanya kita simak, tetapi kita ikuti. Yuk Rabu, saya percaya doa itu akan membawa pemulihan semakin kuat. Yang sempat untuk hadir, kita boleh terus dikuatkan, ya dan dilatih. Nanti anak-anak Tuhan juga jadi bisa berdoa semua. Kadang-kadang kalau udah ditunjuk di umum, suka nggak bisa. Saya percaya bukan karena nggak bisa. Kadang suka malu, takut salah gitu ya. Tetapi dikatakan doa yang diungkapkan dari hati, sesederhana apapun Tuhan dengar, ya. Kemudian Kamis Worship Blessing ada di tempat ini, dan Jumat ini jadwal ibadah pria. Jadi yang para pria yuk datang yuk, yang lansia, yang dewasa, yang dewasa muda juga boleh ikut ya di hari Jumat ini. Sabtu ada youth dan minggu depan ada ibadah raya dan sekolah minggu. Kita tetap berdoa supaya kita terus ditumbuhkan di dalam iman ya di tempat ini, boleh terus menjaga dalam kasih walaupun ada prosesnya nggak mudah ya, karena kita dari berbagai latar belakang kehidupan, mungkin juga tadi yang dikatakan ada sesuatu hal yang kadang-kadang kita nggak bisa terima, tetapi dalam sebagai saudara seiman kita harus bisa saling mengasihi dan mengampuni ya, terus memaklumi gitu ya, kita terus bawa di dalam doa. Dan kemudian masih ada dalam pencarian dana. Hari ini yang sudah pesan pangsit kuah, nanti pulang ibadah jangan pulang dulu ya, harap sabar karena pesanan cukup banyak, kemudian juga ada yang perlu diantar. Dan juga untuk penjualan on the spot kayaknya udah habis ya. Tadi Bu Hera lepet gorengannya sudah ludes ya, udah laku. Kalau risolnya ada 2 lagi risol. Oh, ada 2 risol premium yang mau buruan ya. Buruan hubungi Bu Hera aja ya, karena kan di Aser ya. Kalau mau ada 2 risol premium, 1 paknya 20.000, isinya daging sapi sama sayuran. Dan ada basreng masih tersedia ya, 20.000 per pack. Keuntungannya akan dipergunakan untuk dana Natal. Masih cukup banyak yang dibutuhkan, tapi saya percaya Tuhan akan melimpahkannya ya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berdoa. Ada lagi. Oh iya. Diingatkan lagi dan untuk juga dalam rangka pencarian dana Natal sekarang tiap minggu persembahan dijalankan 2 kali. Nanti kolekte atau kantong persembahan yang bertanda pita merah itu adalah untuk dana Natal. Kalau yang satu adalah untuk gereja, gitu ya.
Oke, terima kasih. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih seberapa banyak yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami, memampukan kami untuk mentaati firman Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan menjalankan persembahan Tuhan. Hal ini pun adalah salah satu firman Tuhan dikatakan ketika kami memberi, Tuhan juga pasti memberkati. Bukan kami mengharapkan berkatnya, tapi itu sudah pasti ketika apa yang kami tabur dengan tulus, dengan kebaikan, kami akan menuainya. Tuhan akan memberkati setiap orang yang memberi, dan kami percaya uang-uang yang mati yang dikumpulkan ini pasti akan berguna untuk pekerjaan di tempat ini, juga untuk tanda Natal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan 2 kali, berikan dengan hati yang sukacita. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku tak pernah
Setiap hati Tuhan sudah pulihkan pada pagi hari ini. Engkau akan terus Tuhan Yesus berjaga di dalam hati kami Tuhan Yesus. Kau akan pulihkan setiap kami Bapa, agar Tuhan Yesus ketika kami terus menjaga hati kami, dan hati kami dijaga oleh dibersihkan oleh firman Tuhan, maka akan memancar kehidupan dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati itu dalam tiap-tiap hari Bapa. Kami mau menikmati setiap proses dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah hati kami terus connected dengan Tuhan. Kami akan terus mengisi hati ini dengan firman Tuhan yang akan membersihkan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami yang datang dengan beban masalah kami, Tuhan sudah angkat semua beban itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang datang dengan permasalahan-permasalahan hidup, dalam masalah-masalah keuangan, di dalam masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bisnis, masalah-masalah dalam perjodohan, masalah dalam pertemanan. Tuhan Yesus, Tuhan sedang memulihkan semuanya. Tuhan angkat, Tuhan berikan jalan keluar di dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi. Bahkan kami yang datang dengan sakit penyakit yang mungkin kata dokter begitu berat, dan mungkin kata dokter sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Tetapi kami percaya, kami punya Tuhan penyembuh atas segala sesuatu. Tuhan mampu untuk menyembuhkan semua sakit kami. Yehova Rafa, Engkau menjamah setiap kami yang hadir pada saat ini. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkannya, dan Engkau memberikan belas kasihan buat setiap umat-umat-Mu yang berharap akan kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami yang datang dengan sakit penyakit apapun juga sudah disembuhkan, diproses oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk hari Minggu yang begitu luar biasa. Kami percaya kami akan menikmati hari ini dengan semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.